cek 1 2 3 cek 1 2 3 cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Ujeng Motret. Di video ini saya akan menjelaskan 8 teknik fotografi. Di antaranya yaitu teknik selective focus, blurring, freezing, long exposure, zooming, panning, silhouette, dan bulb. Begitulah bacanya, bulb. Sebelum ke 8 teknik tersebut, saya akan menjelaskan dulu tentang pengertian segitiga exposure. Teknik dasar segitiga exposure. Segitiga exposure atau the exposure triangle adalah istilah yang merujuk pada 3 elemen dasar exposure, aperture, dan shutter speed dan ISO. Ketiga elemen ini saling berkaitan dalam mempengaruhi proses masuknya paparan cahaya sinar ke dalam kamera sebelum mencapai film atau sensor gambar, dan proses inilah yang disebut exposure. Poin dari pengaturan segitiga exposure adalah menyeimbangkan intensitas cahaya yang masuk ke dalam kamera dengan 3 metode berbeda. Aperture adalah menangkap cahaya melalui lebar bukaan lensa, dan shutter speed adalah kecepatan waktu aperture terbuka dalam menerima cahaya yang masuk. Sementara ISO adalah sensitivitas sensor kamera ketika memproses paparan cahaya. Meskipun berbeda metode, tidak disarankan mengatur hanya satu elemen saja, karena perubahan yang Anda buat akan saling terkait dan berdampak pada elemen lain. Begitulah kira-kira teman-teman. Selanjutnya teknik selective focus. Teknik ini membutuhkan bukaan diafragma lebar angka kecil 2,8 dan sampai dengan 3,5 dengan menggunakan speed normal, mengikuti meter dengan jarak benda atau subjek terukur, misal 3 meter, adanya background terdekat kurang lebih 3 meter dengan kamera diam. Hasilnya akan berupa benda yang menjadi fokus akan terlihat jelas, sedangkan benda yang tidak terseleksi akan terlihat buram. Nah, ini contoh foto selective focus. Saya menggunakan objek miniatur. Nah, ini kan objeknya fokus, terus subjeknya atau backgroundnya ngeblur. Itulah kira-kira selective focus itu sama dengan sekarang itu namanya foto bokeh. Nah, jangan pakai F ya, foto bokeh. Selanjutnya teknik blurring. Salah satu cahaya paling efektif memberikan kesan bergerak pada sebuah foto adalah membiarkan subjek menjadi blur. Untuk memotret subjek yang bergerak menjadi blur diperlukan kecepatan rana rendah atau shutter speed rendah. Kecepatan rana yang dipakai juga sangat tergantung dari gerak daripada objek yang akan diambil gambarnya. Faktor penting yang lain adalah sudut pandang dari mana dilakukan pemotretan dan jarak pemotretan. Jarak yang dekat atau dari samping akan lebih blur dibandingkan benda yang bergerak dengan jarak jauh atau datang dari arah dengan secara frontal. Blur akan muncul dari subjek yang bergerak dengan latar belakang diam. Nah, contoh fotonya seperti ini.
backgroundnya fokus dan subjeknya blur. Pengaturannya saya ISO 1600, shutter speed 1/50 dan bukaan diafragmanya 1.89. Terus selanjutnya teknik freezing. Teknik freezing adalah memberikan kesan gerak dengan membekukan gerakan yang sedang berlangsung. Teknik ini membutuhkan rana dengan kecepatan tinggi. Dengan kecepatan rana tinggi, gambar subjek menjadi jelas atau tidak blur. Kecepatan rana tinggi untuk menghasilkan freezing juga membutuhkan film kecepatan tinggi untuk mendapatkan hasil terbaik. Film berkecepatan tinggi memungkinkan Anda mendapatkan diafragma besar. Hasilnya adalah depth of field yang lebih lebar. Contohnya seperti foto sebagai berikut. Jadi teknik freezing itu membekukan objek. Saya settingannya di ISO 200, shutter speednya 1000/400, diafragmanya 1.89. Selanjutnya teknik long exposure. Foto long exposure dihasilkan saat kita memotret dengan shutter speed lambat. Long exposure membutuhkan waktu exposure yang biasanya jauh di angka 1/10 detik atau lebih lambat. Saat memotret long exposure, kita membutuhkan tripod yang kuat, remote shutter untuk menghindari shake, serta waktu dibutuhkan untuk mengulang jika kita belum puas. Nah, contohnya seperti ini. Long exposure tema anak, bentar ya, saya cari dulu. Long exposure, ini long exposure. Selanjutnya zooming blur. Zoom blur. Zoom blur adalah teknik foto yang memberikan kesan gerak dengan mengubah panjang fokus lensa pada saat exposure. Perubahan panjang fokus hanya dapat dilakukan dengan lensa zoom. Untuk mendapatkan kesan gerak, kecepatan rana tidak melebihi dari 1/30 detik pada saat pemotretan. Dalam waktu bersamaan dengan proses exposure, titik fokus lensa diubah dengan menarik lensa zoom ke dalam atau ke arah luar, atau memutar ke kiri dan ke kanan. Sebaiknya digunakan tripod dan subjek berada pada bagian tengah foto. Contoh fotonya sebagai berikut. Ini contoh foto zoom blur. Settingannya di diafragmanya 1/11 dan exposure-nya shutter speednya 1/20 detik dan ISO-nya 100. Selanjutnya panning. Teknik panning adalah saat kita memotret sambil menggerakkan kamera mengikuti arah gerakan subjek. Subjek yang akan kita ikuti akan terlihat lumayan tajam, sementara lingkungan sekitar akan terlihat blur sehingga memunculkan kesan motion atau gerakan. Contohnya sebagai contoh foto panning. Di settingannya di ISO 100, shutter speed 100/50 dan diafragmanya 1.89. Selanjutnya contoh siluet. Siluet adalah foto dengan objek utama gelap total dengan background yang terang sehingga yang terlihat adalah bentuk dari objek utama tadi.
Memotret siluet tidaklah sesulit yang dibayangkan, asal Anda tahu langkah-langkah dan tips-tipsnya. Contohnya sebagai berikut. Contoh foto siluet. Settingannya di ISO 100, shutter speednya 1/60, diafragmanya 1.89. Selanjutnya bulb, apa ya, teknik bulb, itulah ngomongnya. Teknik bulb adalah teknik foto yang memberikan kesan gerak sinar. Bulb bisa dibuat dengan memposisikan shutter speed pada tanda B. Bulb gambar direkam dengan kecepatan yang sangat rendah dengan bukaan diafragma f5 sampai f8 dalam suasana malam dengan subjek bergerak yang bersinar. Contohnya foto di jalan raya. Pengambilan gambar ini membutuhkan adanya tripod atau kamera harus dihindari adanya goncangan kecil sekalipun. Contoh fotonya sebagai berikut. Settingannya di ISO 100, shutter speednya 30 detik dan bukan diafragmanya 1.89. Nah, begitulah kira-kira 8 teknik fotografi. Cukup sekian dari saya karena videonya terbatas, hanya 7 menit. Mudah-mudahan bermanfaat atau penyampaiannya bisa dimengerti. Nah, begitulah kira-kira. Cukup sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.